Action. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang proyek 2 kelompok 3 mengenai Gundaling Farmstead. Berikutnya. Berikut anggota kelompok, saya sendiri Animali Gardenia Samjit Mau. Saya Andri Ketrisvan. Dan saya Hans Timotius Junior Setepu. Sebelum kita masuk dan membahas tentang Gundaling Farmstead, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk lebih mengetahui tentang kota Brastagi. Brastagi dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu gudang beras. Penamaan tersebut dikarenakan Brastagi merupakan kota terbesar kedua di Tanah Karo yang terkenal memiliki tanah yang sangat subur. Brastagi telah lama menjadi lumbung sayur dan buah serta menjadi salah satu destinasi wisata. Tidak hanya Gundaling Farmstead, di Brastagi juga terdapat rumah sejarah pengasingan Bung Karno, wisata alam Taman Hutan Raya, air terjun Sikulikap, Bukit Kubu, dan pemandian air panas. Berikutnya kami akan membahas tentang konsep farm to table. Farm to table sendiri adalah sebuah konsep terpadu yang meliputi bidang pertanian, peternakan, dan kuliner. Di mana semua proses dari menanam hingga panen dan memelihara sapi akan diolah menjadi produk yang akan dikonsumsi. Contohnya yaitu susu yang akan diolah menjadi yogurt, keju, dan juga es krim. Berikutnya. Berikut beberapa masalah utama yang kami angkat, yaitu yang pertama, peternakan sapi mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pengunjung yang datang. Yang kedua, pengunjung perlu berjalan kaki menuju peternakan karena lokasi peternakan yang sangat jauh dari pintu masuk. Dan yang terakhir, kurangnya tempat wisata. Selanjutnya, goal atau tujuan utama dari pengembangan kami untuk menciptakan wisata peternakan yang tidak hanya menarik, tetapi nyaman, bersih, dan beredukatif. Selanjutnya ada pengembangan yang akan kami lakukan. Di sini terdapat 8 pengembangan. Yang pertama, membangun gerbang masuk. Yang kedua, membangun main hall. Yang ketiga, membangun pabrik keju. Yang keempat, memberikan layanan transportasi. Yang kelima, membantu ekonomi penduduk sekitar. Yang keenam, membangun rute atau jalan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas penyakit. Dan yang terakhir, menyusun kembali letak bangunan agar lebih rapi dan menarik. Selanjutnya. Ya baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hendrik. Terima kasih, Saudari Santi. Lalu pengembangan berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Andri Ketrisvan. Gerbang masuk. Gerbang masuk merupakan spot yang pertama kali kita jumpai ketika kita ingin memasuki wilayah Gundaling Farmstead. Gerbang masuk ini akan diawasi oleh seorang security dan seorang pegawai. Tugas security adalah untuk mengecek apakah setiap penumpang telah menggunakan masker atau belum. Jika sudah, maka para penumpang dipersilakan untuk melewati gerbang. Tetapi jika belum, pengunjung tidak perlu khawatir karena pegawai sudah menyiapkan stok masker untuk dijual. Hal ini kita ambil karena untuk menjaga penyebaran COVID-19. Pada gerbang masuk, para pengunjung juga dikenai biaya yang berbeda-beda. Untuk pengendara mobil akan dikenai biaya sebesar Rp25.000. Pengunjung yang mengendarai sepeda motor akan dikenai biaya sebesar Rp10.000 agar dapat memasuki wilayah Gundaling Farmstead dan mengunjungi peternakan sapi. Next. Main hall. Untuk menjaga main hall merupakan destinasi terakhir setelah pengunjung mengunjungi peternakan sapi dan pabrik keju. Tujuan utama pengembangan main hall ini adalah sebagai tempat beristirahat dan menjual souvenir.
Bangunan manhole ini terdiri dari 2 tingkatan. Tingkat pertama itu sebagian besar merupakan tempat beristirahat, sedangkan tingkat kedua seluruhnya merupakan tempat pembelanjaan oleh-oleh atau souvenir. Lanjut. Lalu pintu masuk. Untuk menjaga penyebaran COVID-19, kami memperketat protokol karena manhole merupakan wilayah yang tertutup. Jadi, pada pintu masuk, kami menyediakan 1-2 buah tempat mencuci tangan dan sabun. Kami juga telah menyiapkan perlengkapan protokol seperti hand sanitizer. Pintu masuk ini diawasi oleh 2 security. Tugas security ini adalah untuk menjaga keamanan, mengarahkan para pengunjung untuk mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh. Lanjut. Pada manhole tingkat 1, hal pertama yang kita akan jumpai adalah terdapat banyak sekali tempat duduk dan juga stand-stand makanan. Tempat duduk ini bertujuan agar para pengunjung dapat beristirahat sambil menikmati olahan-olahan seperti susu, keju, yogurt, maupun es krim dari stand-stand yang sudah kita sediakan. Stand-stand ini menjual hasil olahan peternakan Gundaling Farmstead itu sendiri. Sambil beristirahat, para pengunjung juga bisa menikmati spot-spot foto yang sudah kami sediakan. Lalu, tidak hanya itu, para pengunjung juga dapat menemukan toilet dan minimarket untuk membeli keperluan-keperluan. Bersebelahan dengan toilet, kami juga menyiapkan ruang pegawai. Ruang pegawai ini digunakan agar para pegawai dapat menyiapkan diri ketika ingin bekerja. Lanjut. Tingkat 2. Manhole tingkat 2 merupakan tingkatan yang seluruhnya merupakan tempat pembelanjaan oleh-oleh dan souvenir. Kami juga telah menyiapkan 5-6 pegawai untuk membantu para pengunjung memilih oleh-oleh yang cocok dengan yang mereka cari. Kami juga akan menugaskan 3-4 petugas security untuk menjaga keamanan. Tidak lupa, kami juga akan menyiapkan ruangan penyimpanan agar stok barang tidak berserakan dan tetap baik. Untuk kasir, kami akan menyiapkan 2-5 orang, menyesuaikan kondisi keramaian tempat pembelanjaan. Lanjut. Pabrik keju. Pada awalnya, Gundaling Farmstead hanya mengolah susu, yogurt, dan sapi potong. Tetapi setelah COVID-19 menyerang Indonesia, Gundaling Farmstead terkena dampak yang sangat signifikan. Para pekerja dipulangkan, sapi-sapi dijual, dan olahan susu terlalu melimpah. Sehingga untuk mengatasi olahan susu yang melimpah ini, Gundaling Farmstead memiliki ide untuk membangun pabrik keju kecil di bawah restoran. Lalu keju ini diolah menjadi makanan yang kebetulan sangat disukai oleh para pengunjung restoran. Sehingga menurut kami pabrik kecil ini harus kita kembangkan menjadi pabrik yang berdiri sendiri. Tidak hanya dikembangkan, pabrik ini juga akan menjadi tempat wisata yang sangat menarik karena kami akan menambahkan unsur edukasi di dalamnya. Selanjutnya, pengembangan lain akan dilanjutkan oleh Saudara Hans. Baik, terima kasih Hendrik. Selanjutnya layanan transportasi. Nah, untuk layanan transportasi ini kami menyediakan diantaranya beberapa golf car dengan tarif 2.000 per orang, delman dengan tarif 25.000 per delmannya, dan sewa kuda tunggang dengan tarif 10.000 per kuda. Layanan transportasi ini berlaku selama 1 jam dan jika lebih akan dikenakan biaya tambahan. Berikutnya peternakan sapi. Peternakan sapi ini kami ciptakan dengan lingkungan yang sangat bersih dan bebas penyakit. Maka dari itu kami menciptakan beberapa kebijakan di dalamnya, yaitu sesering mungkin membersihkan kotoran 1-2 kali sehari, memperbaiki ventilasi kandang, menggunakan pakan fermentasi, dan menggunakan serbuk gergaji yang fungsinya adalah untuk meminimalisir bau dari kotoran sapi dan urin sapi ini. Selanjutnya ada layanan tour. Layanan tour edukasi ini adalah salah satu program untuk memberikan edukasi kepada wisatawan sekaligus menjadi tempat hiburan agar dapat belajar lebih dalam tentang cara ternak sapi sampai kepada pengolahan susu sapi.
Tak ketinggalan juga, di dalam layanan ini, para wisatawan dapat belajar bagaimana cara memerah susu sapi. Layanan ini juga akan kami sediakan tour guide untuk memimpin tur dalam tur edukasi ini. Selanjutnya, restoran. Di dalam restoran ini, para pengunjung dapat mencicipi makanan yang sangat lezat dan sebagian besar menunya berasal dari olahan susu sapi dari pabrik Gundaling Farmstead. Pabrik yang berada di bawah restoran akan kami pindahkan menjadi gedung kosong sehingga kami akan menambahkan ruangan kantor atau meeting room untuk pertemuan-pertemuan formal yang akan diadakan nantinya. Berikut dana yang bisa dilihat sebelum dan sesudah dari pengembangan yang kami berikan. Kami menambahkan gerbang masuk, manhole, dan juga gedung yang awalnya tempat membeli produk hasil olahan susu sapi yang kami alihfungsikan menjadi pabrik keju. Dan tak lupa pula kami tambahkan kandang kuda serta pos di mana para wisatawan akan menggunakan fasilitas transportasi yang kami berikan. Selanjutnya saya akan memberikan rute tur edukasinya. Pertama, wisatawan akan dibawa oleh tour guide ke peternakan sapi. Di dalam peternakan sapi ini, para wisatawan akan diberikan informasi seputar pemeliharaan sapi, mulai dari kandang sapi sampai ke pakan sapinya. Dan hal yang paling seru, wisatawan dapat belajar bagaimana memerah susu sapi secara langsung. Pastinya dalam memerah susu sapi ini, tour guide akan menjelaskan langkah-langkahnya. Setelah dari peternakan sapi, wisatawan akan berkunjung ke pabrik keju. Di dalam pabrik keju ini, wisatawan dapat melihat berbagai jenis keju yang sudah diolah. Wisatawan juga dapat mencicipi rasa dari keju yang ada di pabrik tersebut. Yang pastinya keju yang akan kami berikan kepada wisatawan untuk dicicipi ini adalah keju yang sudah terjamin kebersihannya. Dan yang terakhir, tour guide akan membawa wisatawan ke manhole. Manhole ini merupakan destinasi terakhir dari tur edukasi ini, di mana manhole ini mempersilakan para wisatawan untuk beristirahat maupun pergi ke kamar kecil. Dan manhole ini juga mempersilakan wisatawan untuk membeli produk hasil olahan peternakan susu sapi Gundaling Farmstead ini, seperti susu dengan berbagai varian rasa, yogurt, es krim dengan berbagai varian rasa, dan juga keju. Serta pengunjung bisa membeli souvenir yang ada di manhole lantai 2 tersebut. Setelah mengikuti tur edukasi, para pengunjung dapat mengunjungi restoran yang menyediakan berbagai menu yang sangat lezat dan khas. Seperti keju andaliman yang sangat khas berasal dari beras daging yang diproduksi oleh Gundaling Farmstead. Berikut penjelasan tur edukasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Santi. Iya baik, terima kasih Hans. Kiranya dengan pengembangan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, masalah tersebut sudah dapat kita selesaikan. Semoga pengembangan yang kita berikan ini dapat mewujudkan wisata peternakan yang tidak hanya menarik, tapi juga nyaman, bersih, dan beredukatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.